tahap pertama itu kan aspiran, ya kan? Aspiran itu kita meninjau, melihat-lihat begitu ya. Kita melihat cocok nggak saya di biara itu, gitu kan? Nah itu kurang lebih ya kita sering datang ke biara untuk melihat, kemudian belum masuk di dalam biaranya. Kayak live in gitu Iya betul. Kemudian tahap berikutnya adalah postulan. Nah postulan itu kita sudah diterima, sudah masuk di dalam biara. Di situ kita mengenal serikat itu lewat pengajaran, misalnya pedoman praktis, lalu kehidupan membiara dan sebagainya begitu. Lalu tahap postulan itu 1 tahun. Kemudian tahap novis 1, novis 2. Novis 1 itu masa kanonik. Jadi mereka itu banyak tinggal di dalam biara. Kemudian mereka tidak pelayanan, tapi mereka di dalam biara diajarkan kitab suci, kemudian hidup religius dan sebagainya begitu, spiritualitas. Kemudian novis 2. Nah, di situ mulai belajar pelayanan, kadang mereka mengajar, kadang juga menerima konseling, lalu mendoakan orang begitu. Jadi mereka masih mengikuti yang senior begitu. Kemudian novis 1 dan novis 2 tetap masih belajar, banyak hal yang kami pelajari di biara. Kemudian profes sementara itu setelah postulan novis 1 novis 2 masuk profes sementara itu, jadi kami mengucapkan kaul kemurnian, kemiskinan dan ketaatan. Jadi kami menggunakan salib begitu ya. Nah itu berarti mereka sudah masuk masa profes. Nah setelah masa profes itu diperbaharui setiap tahun. Setiap tahun profes kelima sudah masuk kaul kekal. Nah selama itu mereka dilihat kehidupannya, apakah mereka cocok atau tidak di dalam biara, baik dalam bagi diri sendiri cocok atau tidak begitu ya. Dan juga ada para formator, para pembina yang akan melihat, menilai apakah dia cocok atau tidak di dalam biara lewat kehidupan sehari-hari, persaudaraannya, hidup doanya, dan juga bagaimana relasinya dengan konfrater yang lain. Nah, kalau yang sudah berkaul kekal, dia sudah menjadi anggota penuh. Dia sudah mengucapkan kaul, ketaatan, kemudian dan kemiskinan untuk seumur hidup. Dia menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Jadi mereka yang sudah berkaul kekal itu, mereka tidak boleh keluar. Tapi kalau yang masih kaul sementara, profes sementara, mereka kalau mereka tidak cocok, mereka bisa mengundurkan diri begitu. Jadi setiap tahun itu mereka memperbaharui kaulnya begitu. Tapi kalau yang sudah kaul kekal, mereka menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan, kemudian mereka hayati di dalam biara. Jadi kayak orang tunangan terus nikah gitu ya? Ya, seperti orang sudah nikah begitu ya. Kalau orang sudah nikah kan nggak boleh cerai sebenarnya, ya kan? Ya. Lalu seperti orang sudah ditabiskan imam, nggak boleh keluar sebenarnya. Untuk menjadi seorang imam JC itu harus melalui beberapa tahapan. Yang pertama adalah tahapan yang disebut postulan, lalu kemudian novisiat. Ini tahap pembentukan, khususnya pembentukan hidup rohani. Di sana lebih banyak diberikan juga soal kepribadian. Ini mendapat penekanan yang cukup di sana, aspek manusiawinya. Lalu setelah tahun ketiga, dia mengucapkan kaul yang pertama. Kalau memang dia kemudian merasa terpanggil untuk menjadi imam, maka dia akan distudikan. Ini sebagai informasi bahwa tidak semua frater di tempat kami di CC itu akan menjadi imam. Jadi bagi mereka yang mau menjadi imam, setelah tahun ketiga bisa studi S1 4 tahun, kemudian studi S2 2 tahun, lalu memasuki masa diakon. Jadi semuanya ada 9 tahun sejak awal, kemudian masuk ke diakon, kemudian baru mengalami tabis atau ditabiskan menjadi seorang imam. Jadi kira-kira 10 tahun dia akan ditabiskan menjadi seorang imam.
Seorang frater bisa saja dikeluarkan dari kongregasi jika selama di dalam biara terlihat bahwa semangat yang ada di dalam biara tidak dapat diikuti dan tidak dapat dihayatinya dengan baik. Jadi memang selama masa frater, masa pembinaan itu adalah masa untuk mengenal biara CSE, dan diharapkan memang setelah kaul itu dia punya sebuah kepastian, inilah cara hidup yang cocok untuk saya. Nah, dalam perjalanan kalau memang kemudian penghayatannya tidak sesuai dengan apa yang ada dalam serikat, juga ada banyak pelanggaran-pelanggaran tertentu yang cukup berat, ya bisa saja kemudian dia dikeluarkan. Di dalam CSE secara umum memang kasus-kasus seperti itu tidak diizinkan. Artinya kalau orang sudah meninggalkan biara, maka tidak diizinkan lagi untuk masuk ke dalam CSE lagi.